Vietnam. Salam News TV. Skuad timnas Indonesia setelah gagal meraih poin di pertandingan pertama SEA Games melawan tuan rumah Vietnam. Timnas Indonesia dituntut menang di 3 sisa pertandingan fase grup lainnya untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal. Namun ini tentunya bukan hanya soal meraih kemenangan, melainkan juga pembuktian dari sisi kualitas permainan. Setelah kita kalah dari timnas Vietnam, kita berkaca dari kekalahan telak 0-3 di laga pertama. Indonesia perlu banyak berbenah melawan Timor Leste. Selasa, 10/5 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anak asuh Sintayong saat itu tidak tampil maksimal seperti yang diharapkan kala menghadapi Vietnam di Stadion Vietri, Jumat, 6/5. Setelah Indonesia turun dengan formasi 4-3-3 dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya sebagai jenderal lini tengah, nyatanya tidak membuat Indonesia mampu menguasai pertandingan. Alih-alih, mereka ditekan oleh pemain Vietnam terus-menerus. Skuad Garuda Muda hanya mampu mencatatkan 39% berbanding 61%. Klok DKK tidak mampu mengatasi pressing ketat yang diterapkan para pemain Vietnam sehingga seringkali melakukan kesalahan dalam mengoper bola. Melihat permasalahan di lapangan, tidak adanya aliran bola ke depan membuat trio lini depan timnas Indonesia tidak berkutik. Kombinasi Sadil Ramdhani, Egy Maulana, dan Irfan Jauhari yang turun sejak menit pertama kesulitan menembus pertahanan lawan. Terbukti, mereka hanya menghasilkan 1 tembakan ke arah gawang Vietnam. Kita harus banyak perbaikan di lini pertahanan. Pelatih STY jelas harus melakukan evaluasi besar. Perbaikan yang diharapkan di laga melawan Timor Leste bukan hanya tentang skor. Indonesia butuh menunjukkan performa yang lebih meyakinkan dan kohesif dalam pola permainan. Kalau kita lihat permainan timnas Indonesia, persoalannya karena rapuhnya lini belakang, terutama di sisi sayap pertahanan, menjadi sorotan. Sektor tersebut menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi para pemain Vietnam. Total 10 tendangan mengarah ke gawang Indonesia dan 3 diantaranya berbuah menjadi gol. Formasi lini pertahanan yang diisi Firza Andika, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, dan Rio Fahmi seakan tidak padu satu sama lain. Utamanya 2 bek sayap kanan dan kiri yang seringkali menjadi sasaran pemain Vietnam. Situasi tersebut memaksa para gelandang untuk ikut membantu sehingga menciptakan ruang kosong di tengah, sehingga mengganggu keseimbangan bentuk formasi. Kedatangan Asnawi Mangkualam yang telah bergabung dengan timnas diharapkan jadi solusi perbaikan di sisi pertahanan. Asnawi merupakan andalan STY di posisi bek kanan. Ia bermain sangat baik di AFF 2020 lalu dengan catatan 3 blok, 12 intercept, dan 14 sapuan bola. Dalam urusan menyerang, Asnawi mencatatkan 10 operan kunci dan 1 assist selama AFF 2020. Timnas harus mewaspadai kejutan Timor Leste. Skuad Timor Leste tentu tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki waktu persiapan yang panjang dan terbilang matang. Hampir semua materi pemain yang dibawa ke SEA Games 2021 telah bermain bersama sejak Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23. Bahkan, di Piala AFF U23 mereka mampu memberi kejutan dengan menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal. Dalam gelaran Piala AFF U23 yang digelar di Kamboja itu, Timor Leste tidak terkalahkan dalam waktu normal. Mereka menahan imbang Filipina dengan skor 2-2 di laga pertama, kemudian menang melawan Brunei dan tuan rumah Kamboja. Di semifinal, mereka mampu menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 hingga babak tambahan walau akhirnya harus menyerah di babak adu penalti. Hasil ini tentu merupakan pencapaian baik bagi Timor Leste. Melalui perjalanan di Piala AFF U23, Timor Leste memberikan pesan kuat bahwa mereka punya potensi untuk menciptakan kejutan di SEA Games kali ini. Timor Leste memang mengawali SEA Games dengan 2 kekalahan. Setelah dihajar 0-4 oleh Filipina di pertandingan pertama, mereka kalah 2-3 dari Myanmar. Namun, bukan berarti mereka bisa dipandang sebelah mata. 2 hasil tersebut bisa menjadi motivasi tersendiri bagi skuad AS.